Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Bagaimana Anda melihat situasi terbaru ini? Karena banyak orang yang masih gregetan ini dengan Pak Prabowo. Kenapa kok dalam situasi semacam ini, ketika tuntutan terhadap Kapolri itu semakin menguat, bahkan ratusan ormas dan kelompok civil society menuntut agar dicopot, tidak dilakukan, dan kemudian justru yang terjadi malah memberikan mandat kepada polisi dan tentara untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok yang anarkis. Dan juga ada penjarahan-penjarahan. Itu menarik itu untuk kita cermati apa sesungguhnya yang terjadi. Karena banyak yang menduga ini ada penumpang gelap yang memanfaatkan kegelisahan warga, kegelisahan masyarakat dengan melakukan unjuk rasa. Ya. Cep, agak minim melihat karena saya 3 hari di Singapura dituduh melarikan diri sama Sahroni. Nah, saya melihat begini, Bang Hersu. Ini kita lihat mozaik yang terjadi sebenarnya. Ini kan kita sudah ingatkan bahwa Pak Prabowo perjanjian surat perintah 13 Oktober dari Jokowi yang pada saat 2024. Oh, menjelang pelantikan dan penyusunan kabinet ya. Itu kan kita tahu persis bahwa ada yang diutus menteri senior ke sana untuk menyampaikan titipan, saya suruh menyatakan geng SOP, Solo Oligarki Parcok, yang menitip susunan kabinet, menitip semuanya, dan akhirnya berubah semua menjadi seakan-akan kabinet Jokowi 3 periode. Kita harus mulai dari situ. Nah, itu berlanjut terus Pak Prabowo kelihatannya mulai tidak terlalu patuh terhadap itu, belum mengganti menteri, tapi oligarki mulai disasar, koruptor mulai disasar, tapi belum mengganti pejabat-pejabat yang ditengarai adalah Jokowi 3 periode. Nah, kelihatannya Pak Prabowo makin maju sehingga ini memunculkan kekhawatiran bahwa Pak Prabowo mengkhianati tanda kutip surat perintah 13 Oktober. Sehingga muncullah reaksi dari geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Ya, ini menarik ya. Anda mungkin supaya orang jangan terlalu lupa. Tanggal 13 Oktober itu pada waktu itu Pak Prabowo ke Solo ya. Ya ini ya. Ini lihat ada fotonya ini ya. Ini terlihat bahwa bagaimana Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, dan disitulah yang ditengarai bahwa Pak Jokowi menyodorkan susunan kabinet yang dia inginkan. Gitu maksudnya Abang tadi ya. Ya, saya ingatkan mengulangi ini bahwa pertemuan Solo 13 Oktober itu didahului oleh pertemuan geng SOP di ibu kota negara, IKN 11 dan 12. Oh ya. Dan keputusan di sana mengutus menteri yang sangat berkuasa ke Solo. Oh, oke. Dan dia menyampaikan bahwa apabila kita mau selamat semua, maka Pak Prabowo harus mengikuti ini Jokowi. Oh, jadi itu bukan semata-mata dari Jokowi pribadi, bukan ya susunan kabinet? Bukan. Itu hasil pertemuan. Titipan dari oligarki ya? Titipan oligarki, dan yang menyampaikan saya itu orang yang hadir di IKN, bukan isu. Kesimpulannya, Anda bisa bertanggung jawabkan ini ya, ini soal ini. Ya, karena yang menyampaikan saya itu bahwa itu memang diutus ke sana, kan uju-uju Pak Prabowo ke Solo kan. Ya. Dan ingat saat itu susunan kabinet yang sudah masuk itu kan agak meredakan lah sebelum diumumkan tanggal 14 Oktober gitu kan. Nah, setelah pulang dari Solo, setelah diumumkan berbalik 180 derajat bahwa ini adalah kabinet Jokowi 3 periode. Kenapa kemudian jadinya ini ya? Jadi kemudian kabinetnya bengkak jadi 100 lebih itu karena Pak Prabowo udah punya susunan kabinet sendiri, masuk ke susunan kabinet dari Pak Jokowi, dan kemudian akhirnya terpaksa digabungkan begitu. Jadinya besar gitu kabinetnya gitu ya. Ya, sepertinya demikian, dan itu saya dapat informasi bahwa memang ingat ya, pada saat itu sudah menyatakan PDIP akan masuk dengan empat calon menteri. Kan namanya sudah disebutkan. Nah, saya ingat saya dapat informasi bahwa salah satu permintaan tegas daripada geng SOP dan Solo adalah PDIP nggak boleh masuk. Oke. Ya. Nah, sehingga disitulah putus antara PDIP dengan Megawati dengan Prabowo, dan sayangnya Prabowo lebih tunduk, tak patuh kepada ya wajar lah mungkin karena masih presiden saat itu kan, 13 Oktober itu. Nah, itulah awal segalanya, dan mereka berharap bahwa ini akan berlanjut terus, kesepakatan tersebut jangan ganggu oligarki, ya kan, kabinetnya tetap utuh, kabinet Jokowi 3 periode tetap utuh. Nah, kelihatannya Pak Prabowo mulai sekarang menertibkan korupsi dan oligarki, ya kan. Saya dapat informasi banyak dari dalam bahwa memang lagi ini sekali oligarki. Nah, timbul perlawanan. Tapi perlawanan baru terbuka setelah demo 25 Agustus.
Ya. Nah, ingat demo 25 Agustus itu demo yang murni sama sekali, betul-betul Ya. murni masih. Ya. 28 baru ada kerusuhan. 25 itu adalah murni yang pada saat itu menyatakan langsung munculkan analisis dari Hendro Priyono, analisis dari yang lain bahwa ini tunggangi asing. Ya kan? Nah, kita semua menyatakan ini bukan tunggangi asing, rakyat sudah muak saat itu 25 Oktober itu. Nah, setelah itu ada yang setelah itu kan dipanggil Kapolri dan Panglima TNI ke Hambalang. Nah, di situ muncul semangat geng SOP karena tidak ada tindakan apapun kepada dua hal orang ini yang dituntut bahwa orang ini adalah geng Solo, ya kan? Nah, akhirnya timbul semangat teman-teman geng Solo ini, ternyata pemimpin kami nggak diapa-apain, malah ditugaskan untuk menertibkan. Nah, jadi harus dipahami ini bahwa semangat penunggang ini meningkat setelah menganggap bahwa Kapolri dan Panglima TNI malah yang ditugaskan. Artinya penunggang ini menyatakan kita aman menunggangi. Kira-kira pendapatnya demikian karena yang diminta mengamankannya adalah orang yang selama ini diduga itulah yang melakukan tunggangan-tunggangan selama ini. Seperti cerita Mbak Adi Beta tadi itu yang menyatakan bahwa ini ternyata pemain lama yang digerakkan untuk masuk menunggangi demo. Yang ini ya, yang mengutip temuan dari wartawan Republika di lapangan ya, kalau yang mereka yang menjarah-jarah rumah para anggota DPR dan menteri itu ya. Ya, oke, lanjut. Ya. Jadi semangat itu muncul, maka bergeraklah mereka karena dia pasti merasa aman. Karena selama ini yang menggerakkan juga mereka adalah yang sedang ditugasi oleh Presiden Prabowo untuk mengamankan. Oke. Ini mesti Bang, ini mesti rada hati-hati ya, karena ini bisa serius kan kalau Anda menuding dua orang itu nanti. Ya. Bukan, maksud saya begini. Dia selama ini melakukan itu dan tidak ditindak apa-apa. Gitu kan? Bukan berarti dia menggerakkan, tapi dia ditindak apa-apa. Saya pikir tadi Abang menuduh mereka berdua yang menggerakkan, bukan ya? Bukan ya. Saya menyatakan mereka melakukan selama ini seperti itu dan tidak ditindak apa-apa. Oke. Di lapangan juga terlihat bahwa ada yang melakukan itu ditindak apa-apa. Akhirnya para penunggang ini masuk bahwa ini aman, kita masuk menunggangi. Oke. Ya, paham. Jangan sampai salah paham loh ya ini karena ini bisa ada konsekuensi hukum loh ini yang serius ya. Saya menyatakan mereka melakukan selama ini, kan dia cerita itu bahwa selama ini dia melakukan itu dan aman saja, ya kan? Nah, dia melihat sinyal bahwa ternyata yang selama ini tidak menangkapin kita adalah orang yang ditugasi sekarang, ya kan? Ditugasi lagi sekarang. Maka situlah mulai bergerak masuk penunggang ini, gitu kan? Nah, tapi sepertinya Presiden Prabowo udah paham bahwa ini ternyata penunggang datang, ya kan? Penunggang datang, akhirnya masuklah kita lihat. Logikanya yang memimpin sidang, yang memberikan konferensi pers itu adalah Menko Polhukam Budi Gunawan. Oh, yang tadi malam ya, ketika tadi malam Menko Polhukam sidang kabinet. Yang tadi saya bilang Menhan tadi itu ya. Ya, oke, ya. Nah, yang ditugaskan konferensi pers yang kita lihat juga waktu di Hambalang, waktu ketemu dengan Ormas Islam ini yang mendampingi Pak Prabowo itu Pak Syafri Samsudin kan, bukan Pak Budi Gunawan. Nah, tadi malam itu Pak Syafri Samsudin lepas dari bahwa memang beliau itu di 98 berhasil menjadi peredam amuk massa saat itu. Oh iya. Sebagai beliau Pangdam Jaya waktu itu ya, ketika kantor-kantor polisi juga kosong, kemudian tentara yang menjaganya gitu ya. Iya, oke. Nah, lepas daripada itu bahwa tadi malam dia ditugaskan untuk itu. Mungkin itu tujuannya untuk mereda bahwa sekarang komandan daripada penertiban massa yang saya perintahkan sebelumnya kepada Kapolri dan Panglima TNI, kendalinya diambil oleh Syafri Samsudin. Ya kan? Nah, ini mungkin untuk memberitakan masyarakat bahwa bukan geng Solo lagi loh yang saya tugaskan untuk untuk menertibkan negara ini. Itu nah, itu saya pikir langkah yang ya dengan melihat tadi malam itu ya, dengan jumpa pers itu ya. Ya, itu tafsir saya karena kalau hanya dua ini terus yang dimunculkan, maka publik masih mengini bahwa loh kok geng Solo yang disuruh. Saya paham karena di situ kan karena ada Kapolri ya. Kalau cuma tentara, Menhan wajar itu ada Kapolri, ada Menteri Dalam Negeri kan yang harusnya memimpin itu Menko Polhukam gitu ya. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini menurut saya sinyal yang bagus yang dikeluarkan. Yang problem sekarang adalah sebenarnya Pak Prabowo melakukan pertemuan kan mulai dari awalnya Kapolri Panglima TNI di Hambalang. Kalau nggak salah 26, ya kan? Habis itu ketemu Ormas Islam, habis itu ketemu ketua umum partai politik, dan kemarin terakhir adalah sidang kabinet. Yang problem adalah dari seluruh rangkaian rangkaian pertemuan itu, kan tuntutan publik kan adalah ganti Kapolri.
Ya, Ya kan? ratusan ya bahkan yang minta ya. Ratusan. Nah, Ratusan ormas ya. hampir semua. Ya. Nah, itu tidak disinggung sama sekali. Tidak disinggung sama sekali. Nah, ingatlah pada saat transisi Bung Karno ke Pak Harto, kan tuntutan pertamanya adalah bubarkan PKI, maka Pak Harto langsung membubarkan, ya kan? Nah, pada saat Pak Habibie ke Pak Harto ke Pak Habibie, dia menyatakan kan bebaskan pers, bebaskan ini partai politik, tahanan politik, maka langsung dilakukan. Akhirnya katupnya langsung dicabut. Nah, ini katupnya nggak dibuka-buka. Kalau Katup waktu itu ya yang Pak Habibie langsung dapat dukungan luas ya ketika melakukan Ya. itu waktu itu ya. Ya. dapat melakukan itu. Nah, ini yang bikin sebenarnya rakyat makin ngamuk 2008 itu adalah karena malah setelah ketemu Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI, malah dia yang ditugaskan untuk apa namanya? Oh, ya, ya. Untuk menertibkan. Akhirnya publik kan, loh kok kayak begini gitu. Yang dituntut lain, yang malah yang disuruh ngawasi adalah yang dituntut. Nah, kira-kira itu penyebabnya. Jadi saya melihat kita tunggu, karena Pak yang sekarang yang ditugasi adalah Pak Safri, yang tentu yang sangat dekat dengan Pak Harto, sangat dekat dengan Pak Prabowo, nggak mungkin mengkhianati Pak Prabowo. Kita tahu bahwa dia betul Prabowo men, bukan siapa-siapa di Yang istilah Anda 24 karat bisa. ya. Yang Anda istilahkan 24 karat gitu ya, istilah Anda ya. 24 karat itu. Nah, itu betul-betul. Nah, jadi saya pikir ini sudah mengarah ke sana. Yang problem adalah begini, saya selalu menyatakan Bang Hersu, Pak Prabowo ini kalau Rossi mau ikut pembalap motor Rossi. Motor GP ya. Motor GP. Ya. Itu selalu ngambil strategi yang paling bagus di tikungan terakhir. Di tikungan terakhir, dan dia jago sekali mengambil di tikungan terakhir. Dan di tikungan terakhir ini Anda bisa kalah, jatuh, atau diseliding oleh lawan di tikungan terakhir. Nah, disitulah dibutuhkan kecerdikan, pengetahuan yang cukup terhadap kekuatan motor, kelicikan sedikit, ya kan agak licik sedikit di situ, kemudian semua keberanian diri keluar semua di situ. Nah, ya Pak Prabowo ini sudah masuk di tikungan terakhir, tapi tidak nyuri di tikungan gitu. Nah, problemnya kita 13 Oktober di Jogja 18 Agustus sudah diingatkan juga bahwa intinya 18 Oktober oleh Pak Jenderal Gatot Nurmantio itu mengingatkan 18 Agustus bukan Oktober. 18 Agustus. Iya. Itu intinya mengingatkan Rossi, ini mau hujan, ganti ban. Ganti ban. Kalau hujan masih pakai ban kering, maka pasti jatuh. Nah, pasti jatuh. Nah, harusnya Pak Prabowo sudah melakukan penggantian ban saat itu, termasuk ban yang harusnya diganti itu menunjukkan itu 26 pada saat memanggil Kapolri dan Panglima TNI ke Hambalang. Itu menunjukkan ban tidak diganti. Ban tidak diganti, padahal hujan gerimis sudah turun. Akhirnya 28 Oktober lawan-lawan keluar semua karena hujan lebat. 28 Agustus Bang, belum Oktober. 28 Agustus. Lawan-lawan keluar semua, saingannya Rossi ini keluar dan mencoba menseliding. Apa itu? Menseliding Prabowo. Dengan cara penjarahan dan sebagainya. Oke. Dengan cara penjarahan menseliding Prabowo, dan bersamaan itu kita lihat di medsos betul-betul muncul sudah menyamakan Prabowo dengan Jokowi. Ya. Nah, dibalik begitu sama mereka ya. Dibalik begitu ya. Dibalik mereka. Nah, malah dari yang pro Jokowi lebih parah lagi, bahwa memang Prabowo lemah, harus dijatuhkan. Nah, kayak begitu kan. Pendukungnya Pak Jokowi ya. Jokowi. Ya, itu di medsosnya sama itu. Nah, akhirnya berbalik, seakan-akan pahlawan adalah Gibran. Kenapa kok jadi Gibran? Kenapa kok Gibran? Ya, karena seakan-akan Prabowo salah, berarti wakilnya yang benar dong. Nah, Gibran ketemu juga sama ojol ya, ada foto-fotonya gitu ya. Itu kapan itu ya? Itu bersamaan dengan kemarin. Oh, oke. Ketemu ojol-ojolan. Ojol-ojolan ya. Nah, ini kan tidak permainan yang sangat terbuka gitu, sudah sangat terbuka. Nah, sehingga kita lihat sekarang coba muncul bahwa itu Prabowo sudah ingat, tuntutan publik dari dulu sederhana kok. Pisah dari Jokowi, berantas korupsi, kemudian tegakkan hukum, dan kembalikan sumber daya alam dari oligarki. Kan 4 itu aja yang dituntut. Sekarang ini kan bahwa ini Prabowo nggak sudah disetarakan oleh Jokowi. Nah, saya berharap dengan munculnya Pak Safri, dengan kemampuan dia, Safri Samsudin, mengendalikan ini, saya berharap bahwa penumpang gelap dikendalikan, tapi suara rakyat jangan
dimatikan. Ya, ya, ya. Jangan dimatikan karena hanya cara itulah Pak Prabowo bisa melakukan perbaikan bangsa. Hanya cara membuka katup agar suara rakyat tidak dikendalikan. Kalau tidak lakukan itu, maka Pak Prabowo tidak punya teman. Karena teman kekuasaan selama ini adalah oligarki, penegak hukum, dan politisi yang kotor. Itu teman penguasa. Nah, tidak pernah berteman dengan rakyat. Nah, sekarang menurut saya Pak Prabowo memang hanya dihadapkan pilihan. Apakah bersama rakyat yang betul-betul saya sertakan suara rakyat sekarang ini murni untuk perbaikan negeri. Jadi jangan, nah penunggang yang datang itu adalah penunggang yang memang dikendalikan oleh geng SOP. Itu clear, jadi nggak usah. Nah, kepada yang penuduh-penuduh juga, itu berhentilah mencurigai rakyat. Kalian sebenarnya yang menunggangi rakyat selama ini dan menyogok rakyat. Nah, itulah saya pikir Bang Hersu, Pak Prabowo ini menghitung jam nih, menghitung hari, menghitung detik untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Kalau kartu pengamannya dibuka, ya kartu pengamannya sederhana, ganti Kapolri. Itu langsung timbul harapan. Dan kedua, reshuffle kabinet, nggak usah takut, rakyat akan bersama. Nah, kemarin kan muncul begini bahwa Pak Prabowo menyatakan bahwa sudah mengarah kepada makar dan terorisme. Saya menyatakan Pak Prabowo yang selalu makar itu adalah penunggang yang selama ini ada, yang terorisme juga ada mereka. Apabila Pak Prabowo mendengarkan suara rakyat, maka Bapak tidur aja di Hambalang, rakyat yang menghadapi mereka itu. Nah, jadi rakyat sekarang ini masih bersama Pak Prabowo sampai kartu pengaman itu dibuka. Ya, ini menarik ya, berarti Anda mesti mengingatkan Pak Prabowo untuk dipisahkan gitu. Kalau memang betul-betul ada makar, itu harusnya clear siapa yang makar, karena rakyat nggak mungkin makar kepada pemerintah kan. Yang bisa makar itu yang mereka juga punya kekuasaan dan punya senjata untuk menjatuhkan Pak Prabowo kan, gitu ya. Nah, itu kan terbuka semua bahwa ini kan kita ini kan masih, saya 98 masih anggota MPR, paham permainan mereka dan modus itu masih itu, artinya modus-modus pembakaran, modusnya sama, nggak ada bedanya gitulah. Nah, modus itu Pak Prabowo harus paham betul kan. Pak Prabowo saat itu adalah Pangkostrat, pasti paham bahwa modus ini. Nah, terjadi. Nah, saya masih berterima kasih karena Pak Prabowo tidak terlalu terpengaruh 100% kepada Hendro Priyono. Yang Hendro Priyono selalu begitu. Yang mana asing. Yang mana terpengaruh soal apa? Dia menyatakan bahwa ini ditunggangi asing. Itu selalu. Itu kan hari tanggal 25 dia yang keluarkan itu dah. Jadi di awal sudah menyatakan membelokkan bahwa ini asing di belakangnya. Nah, kita tahu bahwa ini untuk menutupi bahwa oligarki yang selama ini bersama beliau itu sedang dilindungi oleh mereka. Nah, yang ini saya bilang begini juga, Bang Hersu. Orang sudah menyatakan bahwa ojol ini tidak mungkin murninya. Orang nggak tahu. Dari data yang saya ada punyai, dari 7 juta sopir ojol itu, berapa? Itu 7 juta? Banyak 7 juta yang aktif, yang full. Ya. Itu 50% adalah sarjana. Benar. Ya. Saya bisa membenarkan karena saya pengguna ojol, jadi saya tahu. 50% sarjana yang baru bekas di PHK. Nah, iya betul. Mereka melek betul soal politik pun paham mereka ya. Jadi ini adalah orang-orang kelas menengah yang jatuh menjadi kelas bawah. Kelas bawah ini harus dipahami oleh Presiden Prabowo. Ini ojol ini bukan masyarakat biasa. Betul. Ini pengalaman saya dari Jogja pekan yang tanggal lalu saya ke bandara naik mobil Grab ke bandara. Itu sopirnya adalah sarjana lulusan UGM, dia angkatan 86 katanya begitu ya. Nah, ingat anatomi 98 itu yang kena itu kelas menengah atas. Bukan kelas menengah yang jatuh miskin. Oke. Nah, sehingga emosinya saat itu tidak sebesar emosi yang sekarang. Emosi masa sekarang itu adalah emosi yang kelas menengah jatuh miskin dari kebijakan yang dibikin oleh Joko Widodo selama 10 tahun. Karena utang besar, pajak macam-macam. Nah, Pak Prabowo seakan-akan memasang badan terhadap kerusakan ini. Kerusakan ekonomi yang dibikin oleh Joko Widodo. Nah, dan diperparah dengan sikap arogansi dan hedonisme pejabat. Jadi, jadi gerakan ojol itu jangan dianggap gerakan sederhana. Dia bisa jauh lebih besar daripada ketua partai politik manapun. Dan karena mereka tidak ditunggangi, ya itu yang tidak mungkin ditunggangi. Mereka
Nah, kita tahu penderitaan mereka mencari 50.000 sehari aja setengah Ya, mati. ya, ya, ya. Sehingga saya berharap masyarakat kalau menerima apa-apa dari ojol minimal kasih minuman minuman air mineral, karena Ya. minimal mengurangi pembelian air mineral di jalan. Iya, untuk dan itu nggak fairnya oleh aplikasi, mereka motong motong janunya gede banget, kita yang diminta untuk memberikan tip kepada para driver ojol itu kan itu nggak fairnya. Iya, iya. Nah, jadi saya pikir Jenderal Safri Samsudin paham bahwa ini anatomi 98 dengan ini berbeda sekali. Dulu itu adalah kelas menengah yang kena karena krisis perbankan, bukan krisis, belum ekonomi loh saat itu, hanya krisis moneter, bukan krisis fiskal. Sekarang Pak Prabowo ini menghadapi krisis moneter dan fiskal dan ekonomi. Tiga krisis yang hadapi terus dan politisi dan penunggang memanfaatkan ini. Jadi itu yang Pak Prabowo harus ingat. Nah, kalau sudah masuk krisis fiskal, maka yang kena pertama itu adalah masyarakat paling lemah. Paling lemah. Nah, sehingga menurut saya, kartu pengaman yang kedua Pak Prabowo juga duduklah dengan tenang, melihat kalau perlu melakukan realokasi anggaran untuk penenang kembali publik. Nah, saya ingin menyatakan tinjau kembali anggaran kepolisian yang naik lagi. Itu apakah perlu dinaikkan? Anggaran Kementerian Pertahanan juga untuk yang maksudnya yang dekat dengan beliau. Kalau perlu anggaran makanan bergizi gratis yang 352 triliun juga kalau perlu itu ditunda dulu demi rakyat, menenangkan rakyat, bahwa itu dialihkan. Kalau perlu hidupkan kembali subsidi lagi listrik, subsidi lagi BBM supaya rakyat menyatakan bahwa memang Pak Prabowo kembali memperhatikan rakyat, cabut semua dulu kenaikan pajak gitu. Itu menurut saya kartu pengaman yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo sambil mengembalikan kepercayaan publik bahwa Pak Prabowo sudah kembali bisa mengendalikan negara ini, bukan lagi membiarkan para penumpang gelap untuk memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Yes. Saya kira publik paham kok ya, kalau ini soal MBG ini kan soal janji kampanyenya Pak Prabowo ya. Tapi dalam situasi seperti ini ketika kemudian ada prioritas dan itu dikomunikasikan dengan baik pada publik, publik bisa menerimanya kan gitu. Ya, iyalah karena anggarannya terlalu besar. Coba 352 triliun Bang Hersu, kalau ditambahkan antar Kementerian Pertahanan sekitar 60-an, tambah ini Kapolri 140 sekitar 300 triliun. Itu dua kementerian itu, tambah ini MBG itu 352 triliun. Nah, kita harus ingat daya serap tahun ini, daya serapnya karena memang sulit sekali untuk dilaksanakan. Kecil ya, 171 aja sekitar 10-an triliun ya yang baru 10 tahun lalu ya. Paling tinggi udah semester 1 pengalaman saya sebagai birokrat itu kan baru 10-15 triliun. Jadi paling tinggi habis 30 sampai 35 triliun sampai akhir tahun. Melompat menjadi 352 triliun, itu berat sekali untuk melaksanakan. Nah, jadi saya pikir Pak Prabowo ini dengan memunculkan sekarang Safri Samsudin sebagai pengendali keamanan nasional, istilah saya aja bukan tahu benarnya, itu timbul kepercayaan publik kembali bahwa penumpang gelap itu bisa direda. Dan saya yakin juga tidak akan melakukan penutupan suara rakyat yang tidak anarkis untuk menyuarakan. Itu kalangan generasi muda kan sekarang anak-anak Gen Z mereka menyuarakan kekhawatirannya darurat militer yang membuat dilakukan pemberangusan. Kalau itu yang terjadi, itu citra Pak Prabowo di dunia internasional akan drop lagi setelah sebelumnya naik tinggi setelah amnesti dan abolisi ya kepada Tom Lembong dan Soeharto. Saya di Singapura ketemu orang yang saya kenal. Menarik nih, Anda ke Singapura nih. Ceritain dulu ini banyak nggak orang-orang yang terkabur tuh? Oke, silakan. Saya lihat enggak, tapi orang Singapura memonitor betul apa yang terjadi di Indonesia, terutama konsultan investor di sana. Itu saya ketemu orang yang saya kenal baik bahwa orangnya ini memang selama ini konsultan investor ke Indonesia itu puluhan miliar dolar, sepertinya dia ada yang sekitar 6 miliar dolar sudah menunggu tinggal 2 hari langsung minta di hold semua. Sampai begini, saya bilang apa yang Anda takutkan? Sampai Presiden Prabowo memberikan jaminan bahwa memang korupsi, penegakan hukum dan stabilitas politik itu bisa dijaga untuk jangka menengah dan panjang. Ya, oke. Nah, itu yang diharapkan. Kalau itu dilakukan, maka investasi akan masuk karena di Indonesia itu tempat investasi yang paling menarik sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya yang harus dikatakan Pak Prabowo adalah buang semua bahwa saya punya utang politik kepada siapapun. Maka kembalikan bahwa memang Anda presiden yang ingin memberikan keamanan, stabilitas, anti korupsi dan penegakan hukum yang ini. Tapi kalau sampai detik ini Sylvester saja nggak bisa ditangkap, bagaimana kita mau percaya? Sylvester saja yang kayak begitu nggak bisa dieksekusi, susah sekali. Nah, bukan nggak bisa, nggak mau, nggak. Nah, jadi Pak Prabowo, saya berharap Pak Presiden Prabowo tunjukkan dulu deh. Kita nggak bisa percaya menyatakan bahwa Bapak bisa menangkap Reza Khalid tanpa bisa mengeksekusi Sylvester. Ini artinya mau menangkap gajah, semut aja nggak berani nyentuh.
Ya, ya. Nah, Mudah-mudahan jadi pernah mendengar Anda ini hari ini, mungkin minimal hari ini atau besok udah ditangkap itu. jadi banyak hal-hal lain yang menurut saya perlu perlu Pak Prabowo. Saya pikir ya udahlah, baguslah. Nah, kita lihat Pak Bang Hersu ya. Itu kan kita harus salut bahwa Pak Prabowo sudah berhasil tanda kutip mengajak ketua umum partai. Itu pertama dalam sejarah bahwa mengajak. Kalau Pak Harto dulu kan bisa lah, karena hanya 3 partai. Tapi PSI nggak ada Ya. kemarin kelihatannya, nggak ada PSI. Kan karena mungkin alasannya tidak ada di parlemen gitu. Oh, Nah, oke. ini kan apa namanya, Pak Prabowo, gimana kita rakyat tidak menduga bahwa Bapak masih ini sekali ke Solo. PSI, partai yang tidak masuk parlemen, Bapak kasih hadiah menteri, wakil menteri, komisaris BUMN banyak sekali. Jadi Iya. susah sekali dibantah kalau Iya. menyatakan bahwa apa namanya, karena kriterianya nggak masuk sama sekali, Bu. Iya. Coba aja PKS yang masuk, ya kan, suaranya banyak, tapi dikasih menteri kan cuma 1, ya kan. Iya, iya. Itu pun bukan PKS, kader PKS yang Iya, ya. iya. Nah, sementara karena partai anaknya presiden PSI dia tidak ada di parlemen, karena bagaimana kita menjawab bahwa Bapak tidak tidak patuh kepada Solo, susah sekali dibantah gitu. Iya, iya. Nah, itulah saya pikir langkah-langkah yang diperlukan Pak Prabowo sekarang menurut saya sudah mulai, bahwa munculkan orang-orang yang memang kredibilitasnya di publik, bahwa tidak terafiliasi ke siapapun, kemanapun untuk mengendalikan negara. Nah, jangan seperti tahu-tahu dikasih. Nah, kemarin ada menarik Bang Hersu, bahwa kan dibentuk tim industri mineral, yang ketuanya adalah Menteri Kemendikti. Ya, ya. Ya. Nah, ini apakah ini tanda untuk mengambil alih hilirisasi dari Bahlil? Dan kebetulan dia memang seorang seorang ahlinya lah di bidang itu ya. Ahlinya. Nah, kita nggak tahu apakah ini cara. Nah, siapa tahu ini cara Prabowo sekarang melakukan menarik satu demi satu kekuasaan yang masih berada di Jokower. Ya, Tapi Pak Luhut diberi jabatan baru loh, penasihat bidang digital kemarin. Nah, penasihat bidang digital, siapa tahu itu jebakan untuk kasus komputer di Kemendikti. Oke, ya. Nah, jadi dengan Pak Safri dimunculkan, lihat hari ini mereka tuh timbul kepercayaan loh. Siapa itu? Ya kan? Kepada langkah bahwa Pak Safri yang muncul ke depan, ya kan? Nah, akhirnya demo kan dibatalkan. Saya dapat informasi demo mahasiswa dibatalkan. Nah, pada saat Pak Prabowo menugaskan Panglima TNI dan Kapolri mengendalikan lapangan, maka malah demo naik. Jadi itu tanda-tanda kepada Presiden Prabowo, rakyat butuh yang Bapak tugaskan adalah yang punya kredibilitas kepercayaan publik. Bukan karena afiliasi politik. Itu yang paling penting. Cobalah isi pejabat yang publik percaya. Karena sekarang saya katakan muaknya rakyat sekarang itu bukan karena apa? Dia kehilangan kepercayaan di tengah penderitaan. Dan saat itu muncul pejabat hedonis, muak melawan pejabat hedonis. Dan saya tinggalkan bahwa berhentilah berjoget-joget. Betul. Joget ini memancing emosi orang yang menderita. Rakyat sekarang menderita. Kurangilah. Kalau kita lihat sering dapat video orang-orang sekitar Presiden Prabowo, itu kan hobi jogetnya nggak ketulungan gitu. Dimanapun ada kesempatan 5 menit joget lagi itu. Ya bukan saya anti joget, tapi ini tahu psikologi rakyat. Ingat waktu kunjungan ke Solo, waktu acara yang makan bakmi itu ya, malam-malam makan bakmi ya. Ya habis itu joget lagi mereka. Iya. Nah, di luar negeri kita sering juga dia joget-joget. Ini apa negeri ini gitu loh. Jadi maksud saya, Bapak Presiden Prabowo di tengah situasi negara yang rakyat susah, hentikan dulu joget deh orang-orang sekitar Bapak gitu. Iya, oke. Ini kecil, hal kecil tapi ini penting diperhatikan ya. Nah, yang kedua saya harap Pak Prabowo yang paling gampang tuh, udahlah kasih instruksi, mobil nyiungin nggak boleh ada. Sementara kecuali ambulan dan mobil kebakaran. Karena itu membuat emosi rakyat. Iya, dan lalu di Jakarta udah macet, ditambah orang lagi sebel semua ya. Oke. Ya, baik. Oke. Jadi saya pikir itu ya, intinya Pak Prabowo, Bapak sekarang saya berharap mencontoh pembalap Rossi dalam mengambil strategi di tikungan terakhir. Baik. Ambil tikungan terakhir. Kalau Bapak terlambat ngambil gaya Rossi, maka Bapak diseliding oleh lawannya. Dan itu mulai terjadi. Diseliding oleh lawan dan Bapak terjatuh dan lawan yang akan juara. Oke. Terima kasih Bang Said itu.